warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Teguh Anamani, spesialis mata. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pemeriksaan klinis di bagian mata. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan segmen anterior mata adalah yang pertama, pen light, kemudian handscope, kemudian loop 3 dioptri. Tahap persiapan, pemeriksa menggunakan loop 3 dioptri, menggunakan sarung tangan, dan memegang pen light. Pemeriksaan rima orbita. Melakukan palpasi pada rima orbita, dinilai apakah ada krepitasi atau tidak. Permisi ya Pak, nanti saya akan memeriksa bagian matanya Bapak. Nanti saya tekan ya, seperti ini ya. Oke, maaf kalau nggak nyaman ya. Ada rasa sakit nggak Pak? Pemeriksaan kelenjar limfe preaurikuler, melakukan penekanan pada daerah preaurikuler, apakah terdapat benjolan atau nyeri tekan. Permisi ya Pak, nanti saya menekan area depan telinga ya. Dok. Ada rasa sakit nggak? Tidak dok. Nggak ada ya. Pemeriksaan supersilia, melakukan inspeksi pada supersilia dengan mengarahkan pen light pada supersilia dan dinilai apakah ada madarosis atau tidak. Permisi ya Pak, kalau kurang nyaman ya, saya menyinari di daerah alisnya ya. Pemeriksaan palpebra, inspeksi palpebra dengan mengarahkan pen light pada palpebra. Dinilai apakah ada edema, benjolan, luka, laserasi, hematom, dan dinarasikan bagaimana bentuk, warna, ukuran, perabaan, dan nyeri tekan pada hematom. Permisi ya Pak, saya akan menyinari kelopak matanya Bapak ya. Kelopak atas sama kelopak bawah, apakah ada benjolan? Sama yang kiri. Nggak ada rasa sakit ini Pak? Tidak dok. Oke. Meminta pasien untuk membuka mata, dinilai apakah ada blefaroptosis atau tidak. Kemudian meminta pasien untuk menutup mata, dinilai apakah ada lagophthalmus atau tidak. Permisi ya Pak, saya ingin menilai kelopak matanya. Coba dibuka. Oke, kalau agak silau ditahan ya. Apakah kelopak mata kanan dan kiri dapat membuka dengan sempurna. Kemudian sekarang coba ditutup kelopak matanya, dinilai apakah dapat menutup dengan sempurna atau tidak. Pemeriksaan silia, melakukan inspeksi pada silia dengan mengarahkan pen light pada silia. Dinilai apakah ada madarosis, trichiasis, distichiasis, atau squama. Siapa? Saya akan menyinari bulu matanya Bapak ya. Bagian atas, kemudian bagian bawah. Lihat perjalanan bulu matanya ya, apakah ada yang rontok atau tidak. Pemeriksaan margo palpebra, meminta pasien untuk membuka kedua mata, melakukan inspeksi dengan mengarahkan pen light pada margo palpebra. Dinilai apakah ada entropion atau ektropion. Lalu menilai punctum lacrimalis dengan mengarahkan pen light pada margo palpebra superior dan inferior daerah medial. Dinilai apakah punctum lacrimalis tampak, apakah terbuka atau tertutup. Permisi ya Pak, sekarang saya akan menyinari kembali ya di tepi kelopak matanya. Ya, kelopak matanya apakah normal atau melekuk ke dalam atau melekuk keluar. Selanjutnya saya akan melihat saluran air mata yang ada di kelopak matanya. Sekarang agak dengan titik, kemudian lihat ke bawah. Kemudian yang kiri ya, apakah kelopak matanya berjalan normal atau melekuk ke dalam atau melekuk keluar. Kemudian saluran air matanya dilihat ya, kemudian dinilai
Pemeriksaan konjungtiva bulbi. Melakukan inspeksi pada konjungtiva bulbi dengan mengarahkan penlight pada konjungtiva bulbi regionasal, temporal, superior, dan inferior. Yang superior meminta pasien melirik ke bawah dan pemeriksa mengangkat palpebra superior. Untuk inferior meminta pasien melirik ke atas, pemeriksa menarik palpebra inferior ke bawah. Permisi ya Pak, saya akan menyinari selaput mata ya Bapak ya. Saya mulai yang kanan dulu. Oke. Untuk bagian nasal, Bapak agak melirik ke kanan. Oke. Melirik ke kiri sekarang. Untuk sisi yang temporal. Kemudian sekarang boleh melirik ke bawah. Nah, sekarang untuk bagian bawah, Bapak lirik ke atas ya. Pemeriksaan konjungtiva palpebra inferior dan fornix inferior. Pemeriksa berada di depan pasien, meminta pasien melirik ke atas. Pemeriksa melakukan eversi palpebra inferior dengan menarik palpebra inferior ke bawah. Melakukan inspeksi pada konjungtiva palpebra inferior. Dinilai apakah ada sekret, anemis, massa, papil, folikel, dan juga benda asing. Permisi ya Pak ya, saya akan menyinari bagian mata dalamnya ya. Lirik ke atas. Melakukan pemeriksaan sklera. Melakukan inspeksi dengan mengarahkan penlight pada sklera, dinilai apakah ada ikterik, blue sklera, nodul. Permisi ya Pak ya. Buka matanya. Lirik kanan, kiri, atas, bawah. Lirik kanan, kiri, atas, bawah. Meminta pasien untuk melihat lurus ke depan. Pemeriksaan berada di depan pasien dan mengarahkan penlight dari depan sudut 0 derajat. Inspeksi dan nilai adakah infiltrat, enema, ulkus, benda asing, sikatrik, luka atau robekan atau tidak. Pemeriksaan berada di depan pasien dan mengarahkan penlight dari sudut 45 derajat. Inspeksi dan nilai ada katarak, presbitat atau tidak. Pemeriksa meminta pasien untuk sedikit menundukkan mata dan tetap terbuka lebar. Kemudian pemeriksa berada di samping pasien mengarahkan penlight dari samping sudut 90 derajat. Inspeksi dan nilai apakah ada keratokonus, keratolobus. Lurus depan dulu ya Pak ya. Lihat ke saya. Oke. Dari 0 derajat. Dilihat kedua mata. Selanjutnya buka mata lagi Pak. Dari 45 derajat. Kemudian dari 90 derajat. Bapak agak nunduk sedikit ya. Kemudian yang kiri ya. Agak nunduk ya. Lurus depan. Agak nunduk dikit. Lurus depan, agak nunduk dikit. Pemeriksaan bilik mata depan.
Meminta pasien untuk melihat lurus ke depan. Pemeriksa berada di depan pasien. Pen light diarahkan dari samping mata pasien, sudut 90 derajat. Inspeksi dan nilai. Jika iris tersinari semua, maka interpretasi kedalaman bilik mata depan dalam. Namun, jika iris tidak tersinari semua, maka interpretasi kedalaman bilik mata depan dangkal. Pemeriksa berada di depan pasien dan mengarahkan pen light dari sudut 45 derajat ke arah nasal. Inspeksi dan nilai adakah tindal efek. Pemeriksa berada di depan pasien dan mengarahkan pen light dari depan sudut 0 derajat. Inspeksi dan nilai apakah ada hipopion hifema. Oke, buka mata, pandangannya lurus depan ya Pak ya. Dari sudut 90 derajat, buka mata lagi. Agak lebar lagi. Oke, bukanya lebih lebar. Oke, ya. Oke. Iris tampak bersinari semua. Bukanya lebih lebar lagi ya. Oke, dari 45 derajat. Kemudian dari 0 derajat. Pemeriksaan iris. Meminta pasien untuk melihat lurus ke depan. Pemeriksa berada di depan pasien dan mengarahkan pen light dari depan. Inspeksi dan nilai bagaimana warna iris, kripte, nodul, sinekia. Buka mata ya. Saya akan menyinari pupilnya. Dinilai pupil kedua mata apakah isokon. Diameternya normal sekitar 3 mm dengan pencahayaan normal. Buka mata ya Pak ya. Pandangannya lurus depan. Disinari selama 2-5 detik. Silakan Pak. Tangannya tolong diletakkan daerah hidung. Saya akan menyinari pupil yang mata kiri untuk melihat refleks tidak langsung dari pupil mata kanan. Ya. Disinari pupil kiri, pupil kanan mengalami miosis. Untuk menilai RAPD mata kanan, maka kita sinari pupil mata kiri, kemudian kita alihkan ke mata kanan, normalnya mata kanan mengalami miosis. Kemudian untuk relatif afferent pupillary defect mata kiri, kita sinari pupil kanan, segera dipindah ke pupil kiri, normalnya mengalami miosis. Oke, buka mata ya Pak ya. Cahaya dari depan, dilihat apakah ada kekeruhan lensa atau tidak. Kemudian dari sudut 45 derajat, buka mata lagi Pak. Oke, dilihat apakah ada bayangan iris yang jatuh di lensa atau tidak. Demikian video praktik pemeriksaan klinis di bagian mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.